Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala mengatakan, walil Imam Syafi'i rahimahullahu abyatun jamilatun rawaha anhu jam'un min talamidhihi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memiliki beberapa bait syair yang sangat indah yang diriwayatkan oleh beberapa orang muridnya. Fi idahil qadari, yang mana bait-bait syair tersebut menjelaskan tentang masalah takdir. Minhum al-Imamu al-Buwaiti. Di antara murid beliau yang meriwayatkan bait-bait ini adalah al-Imam al-Buwaiti. Wal Imamul Muzanni. Demikian juga al-Imam al-Muzanni, penulis kitab ini, kitab Syarh Sunnah. Wa Rabi' bin Sulaimana wa rahimahumullahu wa ghairuhum. Demikian juga murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahumullah, dan juga murid-murid beliau yang lain. Qala al-Muzanni, al-Imam al-Muzanni ketika meriwayatkan bait-bait syair tersebut, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala Syafi'i rahimahullahu fi maradhihi. Aku pernah masuk ke rumah Imam Syafi'i ketika beliau sedang sakit, alladzi mata fihi, yang mana sakit tersebut ternyata membawa beliau kepada kematian. Fansyadani li nafsihi. Maka beliau ketika itu menyampaikan kepadaku beberapa bait syair yang beliau buat. Itu sebagai berikut. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya'. Ya Allah, apa yang engkau inginkan pasti terjadi, walaupun aku tidak menginginkannya. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Dan apapun yang aku inginkan, kalau engkau tidak inginkan ya Allah, pasti tidak akan terjadi. Khalaqatal ibada ala ma'alimta. Engkau telah menciptakan para hamba sesuai dengan ilmumu yang telah engkau miliki. Artinya ilmu azali. Sebelum Allah ciptakan para makhluk, Allah sudah punya ilmu tentang para makhluk tersebut. Wa fil ilmi yajri al-fata al-musin. Dan dalam ilmumu, engkau mengetahui pemuda yang sedang berjalan, ataupun anak kecil berusia 2 tahun yang sedang berjalan. Al-musin artinya anak kecil yang berusia 2 tahun. Ala dha mananta wa hadha khadhalta. Dengan ilmumu engkau memberikan nikmat kepada seorang hamba. Dan dengan ilmumu engkau memberikan kerendahan atau mencegah nikmat kepada hamba yang lain. Ada orang yang Allah beri nikmat, ada orang yang Allah berikan ujian atau musibah. Wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Dan dengan ilmumu engkau menolong orang yang ini, sedangkan engkau tidak menolong orang yang itu. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang sengsara, di antara mereka ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk, dan di antara mereka ada yang bagus. Ini bait yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mensyarah atau menjelaskan makna dari bait syair ini. Beliau katakan, wa qawlu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil abyatil muqaddimati. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata dalam bait-bait di atas, ma syi'ta kana. Ya Allah, apa yang engkau inginkan pasti terjadi. Ai jami'ul umuri innama hiya bimasyiatika subhanaka. Maksudnya, semua perkara, segala sesuatu, itu terjadi atas kehendak-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu syai'un illa idza syi'tahu. Tidak akan terjadi apapun kecuali engkau inginkan.
Famasyiatuka hiya an-nafidhatu. Maka keinginanmu lah, kehendakmu lah yang menjadi patokan, yang menjadi penentu terjadi atau tidaknya sesuatu. Wala mu'aqiba li hukmika. Dan tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa mengubah keputusanmu ya Allah. Wala radda li qada'ika. Dan tidak ada yang bisa menolak qada'mu atau takdirmu ya Allah. Wa qaluhu illam asya'. Dan Asy-Syafi'i mengatakan, walaupun aku tidak inginkan. Apa yang kau inginkan terjadi ya Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginanku. Famasyiatul ibadi la takunu illa tahta masyiatika. Maka keinginan para hamba, keinginan manusia, itu pasti berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kalian tidak akan berkeinginan kecuali Allah Rabbul Alamin berkeinginan demikian. Surat At-Takwir ayat 29. فَمَا شَاءَهُ اللَّهُ كَانَ وَإِن لَّمْ يَشَأْ ذَلِكَ الْعِبَادُ. Maka apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi, walaupun hamba, walaupun seorang manusia tidak menginginkan itu terjadi. Wa qauluhu wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Apa yang aku inginkan, kalau engkau tidak inginkan, maka tidak akan terjadi ya Allah. Hadza taqrirun wa ta'kidun lima taqaddama. Perkataan ini adalah penetapan sekaligus penguatan dari perkataan sebelumnya. Anna masyiatal abdi la tahsulu illa idza syaa Allah Subhanahu wa ta'ala husulaha. Bahwasanya keinginan seorang hamba tidak mungkin bisa terwujud kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki atau menginginkan terwujudnya hal itu. Wa huwa ma'na qaulihi ta'ala, dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidak akan berkeinginan kecuali Allah Ta'ala menginginkan. Surat Al-Insan ayat 30. Wa yuqalu inna a'rabiyyan su'ila bima 'arafta rabbaka. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang A'rabi, seorang Arab pedalaman, yang dia ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu? Qala binaqdi al-azaimi wa halil himami. Maka orang Arab pedalaman itu mengatakan, aku bisa mengetahui Rabb itu ada, aku mengetahui Rabbku dengan gagalnya tekad-tekad, ya, azaim. Sesuatu yang sudah ditekadkan, sudah bulat pada hati manusia. Ketika sudah bertekad, sudah bulat, kemudian sudah ingin dilaksanakan, sudah jalan, ternyata qadarullah, Allah berkehendak lain sehingga tidak jadi. Misalnya sudah bertekad ingin berkunjung ke rumah teman. Sudah pakai baju, sudah panaskan kendaraan misalnya, sudah siapkan perbekalan, sudah bawa dompet, bawa handphone, semua sudah dibawa. Kemudian sudah naik kendaraan, sudah siap. Ternyata tiba-tiba hujan deras. Nah, ini namanya naqdul azaim. Sesuatu yang sudah menjadi azaim, menjadi tekad, bulat, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gagal. Kata orang Arab pedalaman tadi, ini tidak ada yang bisa seperti ini kecuali Rabb semesta alam. Maka dengan itu aku mengetahui ada Tuhan, ada Rabb semesta alam. Wa halil himami, dan dihilangkannya kegelisahan-kegelisahan. Fal-'abdu ya'zimu 'ala amrin, thumma yajidu nafsahu ittajaha li amrin akhara. Terkadang kita dapati seorang hamba, seorang manusia, dia sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata dia dapati dirinya, dia malah mengarah kepada sesuatu yang lain. Seperti misalnya seseorang yang dia melamar pekerjaan. Dia sudah bertekad ingin bekerja di kantoran. Dia melamar pekerjaan, tidak diterima. Dia melamar di tempat yang lain, tidak diterima. Dia melamar tempat yang lagi, tidak diterima. Sampai akhirnya dia putuskan untuk buka usaha, ternyata sukses. Menjadi pengusaha. Nah, maka ini contoh orang, awalnya dia ingin menjadi pegawai, tapi Allah arahkan dia menjadi pengusaha. Wadzalika li'anna Allah lam yasha' lahu al-amra al-awwala. Itu dikarenakan Allah tidak berkeinginan terjadinya perkara yang pertama bagi si orang tadi.
Allah tidak ingin dia jadi pegawai. Ya, tapi Allah berkeinginan dia menjadi pengusaha. Famasyiatullahi subhanahu wa ta'ala hiyan nafidhatu. Maka kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi penentu. Fahadzal baitu fihi itsbatur rukni tsalithi min arkanil qadari. Maka baitnya Imam Syafi'i ini di dalamnya terdapat penetapan terhadap rukun yang ketiga dari rukun iman kepada takdir, yaitu tentang al-masyiah. Ya, rukun yang ketiga kemarin masyiatuhu subhanahu wa ta'ala an-nafidhatu. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi penentu. Wa huwa al-imanu bi masyiatillahi jalla jalaluhu, yaitu iman kepada kehendak Allah jalla jalaluhu. Wa qauluhu, Imam Syafi'i mengatakan, khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Ya Allah, Engkau menciptakan para hamba sesuai dengan ilmumu. Ai awjadtal ibada minal adami. Maksudnya, ya Allah, Engkau telah menjadikan para hamba dari sebelumnya mereka tidak ada. Wa khalaqtal insana wal jinna wifqa ilmika al-azali. Dan Engkau telah menciptakan manusia dan juga jin sesuai dengan ilmumu yang azali. Fa dzakara Asy-Syafi'i rahimahullahu fi hadzal baiti ar-ruknal awwala. Maka Imam Syafi'i di dalam bait ini beliau menyebutkan rukun yang pertama. Itu rukun iman kepada takdir yang pertama. Wa huwa al-imanu bil ilmil azaliyyi lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu mengimani ilmu Allah yang azali. Wa ruknur rabi'u wa huwa al-khalqu. Demikian juga al-Imam Asy-Syafi'i di sini menyebutkan rukun yang keempat, yaitu al-khalqu. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan semua makhluk dan perbuatannya. Wa qawluhu wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Imam Syafi'i mengatakan dengan ilmu Allah maka berjalanlah seorang pemuda dan juga berjalanlah anak kecil yang berusia 2 tahun. Wa muraduhu anna jami'al harakati was sakinati minal kibari was sigari innama taqa'u wifqal ilmi alladhi alimahu subhanahu wa ta'ala fil azali. Maksudnya adalah semua gerakan-gerakan dan semua diamnya makhluk, baik bergerak ataupun diam, yang terjadi pada makhluk. Minal kibar was sigar, yang terjadi pada orang dewasa maupun pada anak kecil. Itu semua terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang sudah Allah ketahui sejak azali. Artinya tidak ada perkara yang baru Allah ketahui, tidak ada. Semuanya sudah Allah ketahui. Ya, anak kecil yang berjalan kemudian jatuh, Allah sudah tahu bahwa dia akan jatuh. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah sedikit pun. Wa qawluhu, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ala dza mananta wa hadza khadhalta wa hadza a'anta wa hadza lam tu'in. Dengan ilmumu engkau memberikan nikmat kepada seseorang dan engkau tidak memberikan nikmat kepada orang yang lain. Dengan ilmumu engkau menolong seseorang dan engkau tidak menolong orang yang lain. Hadhihi umurun taqa'u minan nas. Ini perkara-perkara yang terjadi pada manusia. Wal khaliqu wal mujidu laha wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakannya dan mewujudkannya dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu ala dza mananta bayanun anna rabbana azza wa jalla huwa sahibul minani. Perkataan Asy-Syafi'i ala dza mananta. Ini adalah penjelasan bahwasanya Rabb kita azza wa jalla dialah yang memberikan nikmat-nikmat. Wa 'azamul minani hiya al-imanu wal hidayatu wa taufiqu was salahu. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik dan nikmat kesolehan. Wa hadhil minnatu yakhtassullahu biha man yasha'u min ibadihi. Dan nikmat ini yang 4 ini, iman, hidayah, taufik dan kesolehan, Allah khususkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Tidak semuanya dapat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Namun Allah lah yang telah menjadikan engkau atau kalian mencintai keimanan. Dan Allah jadikan iman itu menghiasi hati kalian.
Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Dan Allah pula lah yang menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Sebagai karunia dari Allah dan sebagai nikmat dari Allah. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat adalah nikmat. Karena di sini Allah sebutkan fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah hukumnya. Surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Andaikan bukan karena karunia Allah dan bukan karena rahmat Allah atas kalian. Ma zaka minkum min ahadin abada. Maka hati kalian tidak akan pernah suci sama sekali. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Namun Allah lah yang mensucikan hati dari orang-orang yang Allah kehendaki. Surat An-Nur ayat 21. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat yang maknanya semisal ini sangat banyak sekali. Wa qauluhu wa hadza khadzalta. Perkataan Imam Syafi'i wa hadza khadzalta ay ibtalaitahu bil khidlani wal hurmani. Maksudnya, terkadang engkau, ya Allah, memberikan ibtila, memberikan cobaan kepada seseorang dengan engkau berikan khidlan, kerendahan, dan hirman, terhalangi dari sebuah kenikmatan. Intinya cobaan. Wa adami tahsilil imani wa taufiqi lil hidayati. Dan engkau takdirkan dia tidak mendapatkan keimanan dan tidak diberikan taufik untuk mendapatkan hidayah. Wa hadza inma hasala bisababi zayghihi wa raddihi lil haqqi lamma ja'ahu. Dan itu terjadi karena sebab dianya sendiri yang zaygh, melakukan penyimpangan. Dan karena dianya sendiri yang menolak kebenaran ketika kebenaran itu datang. Perhatikan, ini perkara yang penting sekali untuk dipahami. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kesesatan secara random. Tapi Allah takdirkan kesesatan, Allah berikan kesesatan bagi orang yang memang mencari kesesatan. Yang memang dia menempuh sebab-sebab kesesatan. Bisa babi zayghihi, karena dia sendiri yang menyimpang, melakukan kesesatan, dan karena dia menolak kebenaran. Nah, maka baru Allah timpakan kesesatan pada dia, Allah jauhkan dari hidayah, Allah jauhkan dari keimanan. Jadi bukan secara random, tapi karena perbuatan si hamba sendiri. Adapun orang-orang yang dia berusaha mencari hidayah, yang dia menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan kasih hidayah. Dalilnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, akibatnya Allah berikan penyimpangan kepada hati mereka. Ketika mereka melakukan sebab-sebab penyimpangan, tidak pernah menuntut ilmu, tidak semangat belajar agama, tidak menjauhi teman-teman yang buruk, tidak selektif dalam belajar agama, terlalu sibuk dengan dunia. Ini kan sebab-sebab zaygh, sebab-sebab penyimpangan. Nah, kalau orang melakukan ini ya, maka akhirnya Allah takdirkan dia menyimpang. Surat Shaf ayat ke-5. Wa qauluhu, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa hadza a'anta wa dza lam tu'in. Orangnya ini engkau tolong, orangnya itu engkau tidak tolong. Ai a'anta ba'dha ibadika ala ta'atika. Maksudnya engkau menolong sebagian hambamu untuk melakukan ketaatan kepadamu. Wal qiyami bisyukrika, dan agar dia bisa bersyukur kepadamu. Wal ba'dha bi'aksi dzalika, dan sebagian orang engkau berikan kebalikan dari itu. Fayustafadu min hadza anna jami'a ta'ati ya'jizu al-'abdu 'anil qiyami biha. Maka perkataan beliau ini memberikan kita faedah bahwasanya semua bentuk ketaatan, maka pada asalnya para hamba kita semua tidak mampu melakukannya. Illa bi'aunin wa taufiqin minallahi subhanahu wa ta'ala.
kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qauluhu. Dan di antara wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal adalah beliau bersabda, "Usika ya Muadz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Aku wasiatkan kepada engkau ya Muadz, hendaknya jangan sampai engkau meninggalkan di ujung salatmu, artinya setelah salat. Jangan sampai engkau tinggalkan doa berikut ini. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala dzikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa thabatat da'awatun katsiratun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi su'alillahi al-auna wa taufiqa wal hidayata wa tsabata. Dan banyak sekali doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya minta kepada Allah pertolongan, taufik dan hidayah serta keistiqomahan. Lianna dzalika kullahu biyadihi subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu, Asy-Syafi'i mengatakan, "Minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum husnun." Di antara mereka ada yang sengsara, ada yang bahagia, ada yang jelek, ada yang bagus. Fa qada'ullahi yashmalu adz-dzawati. Maka takdir Allah mencakup benda-benda mati. Wa yashmalu al-hayati was-sifati, dan juga mencakup bentuk-bentuk dan juga sifat-sifat. Takdir Allah itu mencakup segala sesuatu. Gerakan, bentuk, sifat, peredaran, tampilan, diam, bergerak, semuanya. Itu semua ada dalam takdir Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk mencapai apa yang ditakdirkan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adati fa yuyassaru li'amali ahli sa'adati. Orang yang dia berusaha menjadi ahlus sa'adah, orang yang soleh, maka dia akan dimudahkan untuk beramal soleh. Wa amma man kana min ahli syaqa'i fa yuyassaru li'amali ahli syaqawati. Adapun orang yang memang dia berusaha untuk menjadi orang yang tidak soleh, orang yang bejat, orang yang sengsara, maka tentu dia akan dimudahkan untuk menjadi orang yang sengsara. Tadi ya, Allah tidak memberikan hidayah dan kesesatan secara random. Tapi Allah berikan hidayah kepada orang yang mengambil sebab-sebab hidayah, dan Allah berikan kesesatan kepada orang yang memang dia mengambil sebab-sebab kesesatan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Faqala aidan, Nabi juga bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu Allah sudah tentukan takdirnya, sampai-sampai kelemahan dan juga kecerdasan. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa'ajazul insani an qiyamihi bi a'malil khairi was salahi wal falahi fid dunya wal akhirah. Maka ketidakmampuan seseorang untuk melakukan amalan kebaikan, amal soleh, amal-amal yang mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, innama huwa biqada'illahi wa qadarihi. Itu terjadi atas takdir Allah. Wa kadzalika fatanatuhu wa uluwu himmatihi wa hirsuhu 'alal khairi biqada'illahi wa qadarihi. Demikian juga kecerdasan dia, tingginya cita-cita dia atau ambisinya, semangatnya dia untuk melakukan kebaikan, itu juga berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, kullu syai'in biqadarin hatta wad'ika yadaka ala khaddika. Kata Ibnu Abbas, segala sesuatu itu sudah Allah tentukan takdirnya, sampai-sampai ketika engkau meletakkan tanganmu di pipimu, ya, menyandarkan pipi ke tangan. Ini pun sudah Allah ketahui takdirnya, sudah Allah tentukan. Wa qala Tawus rahimahullahu,
Seorang ulama tabi'in bernama Tawus bin Kaisan rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu 300 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadarin. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditentukan takdirnya. Berarti semua sahabat Nabi, bahkan semua salaf meyakini adanya takdir. Tidak sebagaimana orang-orang Qadariyah dan orang-orang ahli bid'ah yang tidak meyakininya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.